Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat. Nah, sebelumnya memulai renungan ini, mari kita menyanyi terlebih dahulu. Berlimpah sukacita di hatiku berlimpah sukacita di hati. Tetapi hatiku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur dan terima kasih bahwa Tuhan telah memimpin dan menyertai kami. Tuhan, kami boleh mengucap syukur atas segala berkat, kekuatan dan kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih itu semua ya Tuhan. Tuhan, di mana kami akan membaca firman-Mu, biarlah Tuhan juga yang akan memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang dikatakan di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaannya yaitu terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Ibu akan bacakan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Natsnya terambil dari yang ketiga B, yaitu sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah anak-anak, kalian pernah mendapatkan piala atau seperti penghargaan yang seperti ada di samping ini. Nah mungkin kalian merasa bangga, merasa senang, tetapi apakah kalian pernah mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah berkarya itu? Nah, sebaiknya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan anjurkan, supaya kita juga ikut bersukacita dengan mengucapkan selamat kepada mereka yang sudah berkarya. Nah, sikap kalian yang seperti itu yang diharapkan oleh firman Tuhan. Begitu juga kalian sebagai anak-anak yang sudah Tuhan berkati, sudah Tuhan pelihara setiap saat, kalian juga harus ingat bahwa kita harus selalu menghargai. Menghargai itu bukan hanya kepada yang berkarya saja. Misalnya kepada teman, kepada saudara yang di rumah. Nih, pada saat ini kan sedang PJJ. Berarti kalian hanya bergaul dengan anggota keluarga. Misalnya kakak kamu sudah membuat sesuatu, menggambar yang sangat bagus. Oleh kamu jangan dicoret-coret seenaknya, tetapi boleh memberikan pujian. Oh kak, ini lukisan kakak begitu bagus, begitu indah. Begitu juga kepada adik kamu, misalnya adik kamu baru bisa mewarnai. Mewarnai itu adalah hal yang susah bagi anak-anak TK. Tetapi kamu juga sebaiknya memberikan penghargaan. Warnanya begitu bagus. Nah, kita juga sebagai manusia senang dipuji.
aduh kamu cakep, aduh kamu pinter, tapi kita lupa untuk memuji kepada teman atau kepada orang lain. Nah, baiklah, mulai sekarang kalian bisa mencoba untuk menghargai karya orang lain atau sikap hasil karya daripada teman-teman. Nah, di sini di dalam renungan yang berjudul menghargai hasil karya sesama, yaitu hendaklah mendahulukan orang lain dulu sebelum kita membanggakan diri sendiri. Ya, jangan menganggap saya itu memang pandai, pantas dipuji. Nah, kita juga jangan lupa, kita harus menghargai karya Tuhan melalui teman atau saudara kita atau orang tua kita atau mamah kita yang sudah memasak dari pagi hingga siang untuk menyiapkan makanan untuk keluarga. Jangan gak mau makan, ini gak enak. Padahal orang tua kamu sudah masak, sudah menyediakan sebegitu baik. Nah, hendaklah kalian dengan bagaimana cara menghargai hasil karya orang tuamu. Misalnya mamah kamu memasak, dimakan dengan lahapnya, mungkin orang tua akan begitu senang. Bukan berarti ingin dipuji selamanya orang tua dengan wah mama hebat. Bukan itu, walaupun itu juga bagus, tetapi dengan memakan hasil masakan mamah kamu dengan lahap itu sangat menyenangkan. Nah, Beskid, banyak orang juga yang bukan hanya kalian atau ibu yang senang dipuji, semua orang sebagai manusia normal senang dipuji. Tapi marilah kita bersama-sama untuk belajar menghargai orang lain. Maukah kalian seperti itu? Ya, kita harus belajar. Nah, anak-anak, itulah yang renungan hari ini yang Ibu sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan telah memimpin dan menyertai kami. Tuhan telah mengingatkan kami melalui firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang akan memberikan kemampuan dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami belajar untuk menghargai karya orang lain, baik itu teman, saudara, atau orang tua kami. Biarlah kami juga boleh menghargai satu dengan yang lain, dan kami juga diberikan kerendahan hati, tidak menyombongkan diri. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, dan kiranya Tuhan juga yang akan memimpin kami, di mana kami akan melanjutkan belajar hingga selesai nanti siang. Tuhan pimpin dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalian setelah mendengarkan renungan yang Ibu bawakan tadi, Ibu punya satu pertanyaan, yaitu bagaimana sikap yang baik terhadap hasil karya orang lain. Coba kamu renungkan. Nah, anak-anak, selesai sampai di sini.